Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Nos. Jadi ini adalah video edukasi ya, bukan video review produk atau main game, bukan. Jadi aku mau sharing ilmu aja, perihal RAM yang sekarang tuh makin mahal. Jadi ini ada opsional aja biar RAM kalian jadi agak legaan di PC atau laptop kalian yang kentang. Tapi ini berguna untuk yang RAM-nya masih di bawah 16 GB. Contohnya seperti 12 GB, 8 GB, 6 GB, ataupun 4 GB itu kalau misalnya masih ada ya. Jadi kalau misalnya bagaimana untuk 16 GB ke atas ya atau 16 GB pas, jawabannya adalah masih ada bergunanya juga ya. Soalnya ini aplikasi semacam penghapus cache RAM ya. Jadi aplikasi-aplikasi latar belakang yang nggak kelihatan itu cache RAM-nya akan dihapus paksa. Yang standby, nggak semuanya, jadi ini aman ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah yang 16 GB atau 16 GB ke atas itu bener-bener nggak manfaat ya aplikasi ini? Jawabannya adalah ya masih bermanfaat aplikasi ini untuk RAM 16 GB ke atas. Manfaatnya itu nggak banyak banget, lebih tepatnya mungkin mengarah ke hampir nggak berguna sama sekali gitu. Soalnya Windows itu nggak goblok-goblok amat gitu ya, masih pintar gitu. Jadi ibaratnya kalau RAM kalian banyak, terus mau penuh gitu, ibaratnya udah makan setengah, biasanya tuh RAM cache-nya yang nggak pakai akan dihapus dan digantikan nama yang aplikasi yang baru, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak blow on amat. Makanya aku bilang yang RAM-nya 16 GB atau ke atas itu mungkin kurang kelihatan manfaatnya. Jadi, apakah juga ada jeleknya aplikasi ini? Aplikasinya sih nggak jelek, tapi, kejelekannya dari penghapusan cache RAM-nya. Jadi kejelekannya itu adalah cuma satu aja, saat kalian buka aplikasi itu kembali. Contohnya, misalnya kalian habis buka Microsoft Office, nah kalian pakai tuh aplikasinya penghapus cache RAM-nya. Nah setelah dibuka lagi aplikasinya, kalau misalnya kalian ingin buka lagi, maka itu akan lama dibukanya. Contohnya misalnya biasanya 5 detik. Nah, setelah kalian hapus caceran, maka jadi 10 detik, kira-kira begitu ya contoh kasusnya. Jadi, ya itu aja kejelekannya. Tapi kalau misalnya kalian memorinya make SSD NVMe, ya itu hampir nggak ada bedanya sih, kenceng. Kecuali kalian masih pakai HDD ya, itu baru terasa, lemotnya. Tapi kalau kalian masih pakai SSD biasa tanpa embel-embel NVMe, mungkin ya antara cepet atau kencangnya beda-beda tipis lah. Biasa tuh yang jelek itu SSD yang di laptop aja biasanya, kalau yang SSD di PC biasanya masih kencang-kencang aja. Oke, jadi kalian udah tahu ya, manfaatnya, kejelekannya, dan, ketidakmanfaatannya ya. Dan sebelum kita mulai, aku mau konfirmasi dulu, ini bukan aplikasi FPS buster atau aplikasi yang bikin kamu, PC atau laptop kamu jadi sultan, enggak kayak gitu. Ini bukan FPS buster atau semacamnya ya, ini cuma minor aja bikin PC kalian bisa bernafas dikit gitu ya, jadi kayak seperti di-reset atau di-refresh lah. Jadi oke, udah tahu, kita mulai ya. Oke. Jadi, untuk linknya, itu ada di deskripsi video ini ya, kalian bisa klik atau copy paste aja, lalu buka di browser kesayangan kalian, apa aja. Oke, lalu tempel dan buka. Jadi dia akan mengarah ke suatu website yaitu Microsoft ya. Jadi ini bukan aplikasi aneh-aneh, ini termasuk aplikasi trusted. Jadi jangan, panik atau gimana gitu, jangan takut ya. Oke, setelah itu kalian nih setelah mau baca atau enggak juga nggak masalah, klik unduh, habis itu simpan di mana aja setelah kalian, karena ini aplikasinya tidak diinstal ya. Save, selesai, terus, kalian buka aja ya, kalian buka, nah ini kalian ekstraknya. Dah gitu aja. Nah maka akan keluar, 4 file ini. Nah oke. Ini, kalau kalian masih pakai OS 32 bit ya setelah bagusnya pakai ini aja, dibuka aplikasi yang ini, tapi kalau kalian 64 bit, nah bagusnya yang ini, pilihnya yang bawah. Nah ini juga bisa kalian copy paste ke desktop kalau misalnya kalian sering-sering dipakai. Tapi untuk kata aku kalau misalnya untuk
16 GB atau ke atasnya, jangan sering-sering dibuka, malah nanti bikin masalah baru takutnya, ya. Oke, jadi, untuk pakai yang 16 GB ke atas tuh misalnya ya yang kayak tadi aku bilang, ya. Ini kalian, run as administrator atau diklik 2 kali juga nggak masalah. Oke, dia akan minta tetap kalau ada keluar tombol user akun kontrol dan semacamnya, ya itu yes aja untuk allow. Oke, dia pas kebuka aplikasinya itu, ya nih kayak gini, ini lama loading-nya, tergantung kondisi RAM kalian, bisa lama, bisa juga sangat sebentar ya. Jadi, kalian buka aja dulu text manager-nya, ya, text manager. Nih, terus, ini Windows 11 ya, kalian buka performance, habis itu klik, memori atau RAM ya untuk melihat. Nih, ini udah bisa diakses, oke. Nah, kalian melihat bagian ininya nih, cache RAM-nya. Ini udah kepake 21 GB. RAM aku adalah 32 GB. Wah, udah hampir penuh tuh ya. Jadi, cara ngapusnya simple banget ya, nggak nyampe 1 menit, buka aplikasi, lihat, terus, klik di aplikasinya, empty, menu empty di samping file, kemudian keluar sub menunya, klik empty standby list, diklik aja, oke, dan lihat prosesnya. Oke tuh berkurang ya sampai 1 GB. Ini beberapa kondisi kasus ini bisa berkurang sampai 700 MB ya, bisa sampai 500 MB tergantung tuh. Kadang-kadang aku bisa sampai malah 200 MB sisanya cacanya ya. Oke, jadi itu aja, simple ya, berkurang jauh banget tuh dari 21 GB ke 1 GB. Bahkan bisa sampai 200 MB ya tergantung kasusnya, jadi nggak selalu sama ya. Udah itu aja, nggak ada lagi. Nah, untuk jaga-jaga setelah melakukan ini semua, di filenya itu jangan di lewat ini biasanya akan nyimpen di sini nih, dia nggak akan langsung keluar otomatis, kayak nyangkut gitu ibaratnya. Jadi di aplikasinya klik file, lalu klik exit, biar bener-bener exit sempurna. Nah, itu aja bagian terakhirnya ya, simpel, nggak sampai 1 menit ya. Itu nunggu pas buka aplikasinya itu mungkin paling lama sekitar 5 detik ya, atau 10 detik, nggak lama sampai menitan. Kalau misalnya sampai menitan, nah mungkin kondisi RAM kalian ya yang mungkin 4 GB, soalnya aku nggak punya kasusnya ya 4 GB, 8 GB, aku pakai 32 GB RAM ya. Tapi kalau lama itu biasa, itu lagi ngeproses saya. Oke, ini kayak gini nih, contohnya masih ada nih, gitu. Dia beberapa detik baru hilang tuh, itu aja masih ada. Oke, jadi itu aja ya. Simpel ya, cepet, dan itu semoga bermanfaat ya, melegakan RAM PC kalian atau laptop kalian yang kentang banget, ya. Jadi untuk sekali lagi, itu bukan FPS buster. Oke, jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan sangat membantu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.